Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Gorontalo. Hari ini kita seyogianya berlima, tapi berhubung sesuatu dan lain hal, ada urusan yang mendesak dari Bapak Hairil Polontalo, sehingga hari ini Pak Komisioner Hairil Polontalo belum bisa bersama-sama kita dengan sahabat Rumpi. Hari ini kita berempat, saya John Henry Purba, ditemani oleh Pak Ketua. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah. Ya, Ibu Sofia. Alhamdulillah. Ya, selalu dengan pink, kalau Sofia selalu dengan pink, dia kalau podcast. Ya. Pak Fatih, Alhamdulillah sehat. dengan batik. Nah, sehat, alhamdulillah, sehat-sehat, dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat. Insya Allah kita semua sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Seperti yang telah dipublikasikan melalui berbagai media sosial, bahwa hari ini KPU Kota Gorontalo fokus pada sebuah pokok pembahasan tentang warga kota yang belum melakukan pemutakhiran terhadap data pemilih. Maka KPU Kota Gorontalo membuat sebuah fasilitas layanan jemput warga gitu. Tentu ini tidak berlangsung tiba-tiba gitu ya, Pak Ketua, dengan Bu Sofi dan Pak Wali. Ini ada asbabnya gitu ya, ada historisasinya, atau istilah kerennya sekarang ada rekam digitalnya gitu, sehingga hal ini muncul menjadi sebuah topik pembahasan hari ini. Tentu penyebabnya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah pada tanggal 20 dan 23 November ya, KPU Kota Gorontalo melakukan verifikasi administrasi dan faktual ke beberapa kelurahan. Ya, mungkin untuk verifikasi faktual ini saya persilakan dulu Ibu Sofi, karena memang ini bagian dari Ibu Sofi, bagian bidangnya. Pimpro, sebutan dari Pak Ketua itu, Pimpronya data itu sekarang adalah Pimpro untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu adalah Ibu Sofi. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Rumpi tentang perihal verifikasi administrasi dan faktual yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 23 November yang lalu. Ya, silakan Ibu Sofi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumpi semua. Terkait kegiatan kita dalam verifikasi faktual dan administrasi kemarin, itu tujuannya kita ingin menyisir pemilih yang belum melakukan perekaman. Kita berusaha untuk masuk ke situ, belum melakukan perekaman KTPL maksudnya, belum melakukan perekaman KTPL dan belum mengurus akte kematian. Ya. Khususnya untuk akte kematian ini kan, sebagaimana yang kita tahu bahwa seseorang yang walaupun dia sudah meninggal, tetapi kalau dia belum mengurus akte kematian, maka secara administrasi NIK-nya itu masih ada kan? Masih gentayangan. Masih gentayangan. Jadi untuk mematikan NIK-nya juga itu harus dibarengi dengan pengurusan akte kematian. Dan tentunya pengurusan akte kematian atau penonaktifan ya, bukan sih, untuk mematikan NIK ini tentunya itu berdampak juga kepada daftar pemilih nantinya, seperti itu kan Pak ya. Jadi makanya sebelumnya kita kan sering dengar ini tiap kali mau pemilu orang ABCD ini sebenarnya semua meninggal, tapi DP nama ini masih ada di daftar itu. Orang masih padahal semua meninggal. Jadi berangkat dari masalah itu, salah satu masalah itu ya Pak Haji ya. Jadi kita melakukan verifikasi, kita mencoba menyisir khususnya warga yang sudah meninggal tetapi belum
sebelum diuruskan akte kematiannya. Seperti itu. Pengurusan akte kematian juga ini agak-agak seksi juga Pak Haji ya. Wih, karena seksi banget. Iya. Semua terang aja. Biasanya kan kita mengurus akte kematian itu kalau ada kepentingan seperti itu kan ya. Kalau misalnya mau urus asuransi, kita mau urus pelunasan kredit, terus yang pilihan Pak Haji ya, atau harta gono gini, harta warisan seperti itu. Nah, untuk orang atau warga yang merasa tidak memiliki kepentingan di situ, maka mereka juga enggan untuk mengurus akte kematian seperti itu. Nah, dari situ juga lah makanya kita berusaha untuk mencari tahu, menggali informasi. Maka dilakukanlah kita komisioner dan sekretariat itu melakukan verifikasi faktual dan administrasi di kelurahan. Kegiatan itu kita mulai dari melakukan tes kesehatan dulu. Rapid test ya? Iya, rapid test Pak Haji. Jadi kita memastikan bahwa teman-teman kita ini istilahnya steril, atau kalaupun misalnya ada yang kurang sehat itu menyesuaikan seperti itu. Jaga jarak. Iya, jaga jarak. Kalaupun misalnya ini, jadi kita menyesuaikan. Kita turun tanggal tes rapidnya itu hari Rabu, dan kita turun itu tanggal 20 dan 23 hari Jumat dan hari Senin. Kita laksanakan 2 hari itu sama-sama dengan Bawaslu Kota. Jadi kita menginfokan juga kegiatan kita ini, dan alhamdulillah kita 2 hari kemarin juga didampingi juga oleh Bawaslu Kota, sehingga Bawaslu juga ikut serta dan tahu bahwa kita seperti apa kegiatan verifikasi faktual dan administrasi yang kita lakukan. Kegiatan verfak itu dibagi per ini Pak Haji, per dapil. Per dapil ya? Iya, per dapil. Jadi kalau di Kota Gorontalo itu kan ada 4 dapil, tetapi karena untuk wilayah Sipatana Utara Tengah itu wilayahnya agak luas, jadi kita bagi 2. Jadi Sipatana Utara 1, kan kita juga kan komisionernya kan berlima, jadi istilahnya kita ini per dapil, tetapi kita bagi koordinatornya itu untuk komisioner. Jadi kan 5 komisioner, untuk Sikuteng kita bagi, jadi Sipatana Utara 1 orang dan Kota Tengah 1 orang, sedangkan yang tadinya 4 jadi 5 wilayah seperti itu. Untuk koordinatornya itu masing-masing komisioner dan dibantu oleh tim sekretariat. Jadi kemarin itu ada sekitar 7-8 orang dalam satu tim. Kita turun, kita ambil beberapa kelurahan, ada yang 1 kecamatan 2 kelurahan, ada yang 1 kecamatan 1 kelurahan, seperti itu. Kita langsung bertemu. Kita pertama hari Jumat itu sebenarnya kita pengen ketemu langsung dengan Pak Lurah gitu ya, dengan Pak Lurah. Cuma kebetulan hari Jumat itu pejabat yang di kelurahan lagi keluar daerah, jadi kita dapat kesempatan 2 hari untuk untuk menggali info di situ terkait kematian. Jadi kita langsung berhubungan dengan bagian kependudukan dari Jumat itu. Jadi kita mencari tahu kira-kira info-info khususnya yang kematian itu infonya dari mana saja, seperti itu. Ada yang mengatakan dari RT RW, tapi ada juga yang langsung ke kelurahan, seperti itu. Kita mencari tahu info, terus kita ambil data kematian itu, kita menghimpun data kematian dari September. Kita fokus di September 2019 sampai dengan 2020 ini. Kenapa September 2019? Karena DPT kita itu kan ditetapkan bulan Agustus 2019. Jadi kita menyisirnya dari setelah itu sampai November ini. Jadi kita mintakan data-data warga yang meninggal di range bulan itu. Terus kita cari tahu juga
berapa yang sudah mengurus akte kematian, berapa yang belum, terus juga penyebab kendala kenapa kira-kira warga itu enggan untuk mengurus akte kematian, walaupun memang sebelumnya kita sudah tahu bahwa permasalahan umum itu dianggap itu kalau tidak ada kepentingan ya enggan lah untuk mengurus seperti itu. Nah, di 2 hari itu kita mendapatkan hasil dari teman-teman juga semua. Akhirnya data itu kita kumpulkan lagi, kita gabung dalam satu Excel, dalam satu format, dan itu nantinya akan kita kirim ke Capil untuk kita mintakan bantuan menyandingkan atau memadankan dengan data kependudukan untuk mengecek apakah orang-orang ini mana yang memang penduduk asli Kota Gorontalo, mana yang hanya yang kebetulan datang, maksudnya mungkin ada yang dari luar Kota Gorontalo terus dirawat di rumah sakit Alwi Sabu sini kan ya, jadi terus misalnya meninggal di kota daripada jauh-jauh mau kembalikan ke Pohuwato misalnya, jadi diselenggarakan di Kota Gorontalo. Jadi data yang sudah terkumpul tadi itu ini akan kita kirim ke Capil untuk kita mintakan bantuan disandingkan dengan data kependudukan. Nah, hasil dari Capil itu balik lagi ke sini. Maju sedikit ini ya, karena suaranya kurang keras. Oh ya. Terlalu jauh. Oh ya. Karena ada dari pemirsa dari sahabat KPU sekarang itu suaranya kurang. Oh ya. Nantinya hasil dari Capil itu kita padankan lagi di sini untuk kita cek lagi, kita saring lagi orang-orang yang memang netok ke Kota Gorontalo ini yang sudah hasil dari Capil itu kan kita sandingkan lagi, akan kita cek apakah nama-nama ini sudah ada di laporannya di kita atau belum. Kalau misalnya yang nama-nama yang sudah ada itu kan yang di kami itu kan berarti kan dia sudah punya akte ya, jadi selisih antara yang dari Capil dengan yang data di kita itu adalah orang yang belum mengurus akte kematian. Nah, untuk selanjutnya nama-nama yang sudah meninggal ini itu nantinya akan kita verifikasi lagi Pak Haji untuk kita fasilitasi untuk keluarganya, pengurusannya akan kita cari pengurusannya seperti apa, kita fasilitasi untuk pengurusan akte kematian seperti itu. Dan tentunya permasalahan yang kita dapatkan di lapangan ini itu akan kita bawa juga, akan kita ramu, akan kita bicarakan bersama dengan pihak pemerintah kota. Kira-kira bagaimana cara yang kita akan carikan solusi bersama untuk pengurusan akte kematian ini, karena seyogyanya bahwa pengurusan akte kematian ini tujuan kita adalah untuk daftar pemilih berikutnya, yang tentunya kita menginginkan sebuah daftar untuk daftar pemilih yang untuk kegiatan tahapan pemilu atau pemilihan berikutnya itu adalah data yang selalu update terbarukan, sehingga misi kita untuk menuju data pemilih excellent itu insya Allah akan tercapai seperti itu Pak Haji. Mungkin saya berikutnya kepada Pak Ketua ya. Nah, jadi kan ini judul kita ini kan memfasilitasi gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan itu Pak, sehingga muncul itu yang dimaksud dengan memfasilitasi itu ya. Ada munculnya fasilitasi jemput warga, dan seperti apa nanti bentuk fasilitasi yang kita siapkan untuk warga Kota Gorontalo yang memang belum memperbaharui data tersebut ya. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini Pak Haji ini langganan host. setiap podcast beliau pasti hostnya. Baik, saya tinggal menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu Sofia selaku divisi data. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa di setiap pemilu itu
terkait dengan data pemilih ada persoalan. Dan salah satu persoalan yang sering muncul itu adalah sebuah pertanyaan dari masyarakat, baik itu partai politik maupun penyelenggara. Pertanyaannya sederhana, kenapa orang ini sudah meninggal, namanya masih ada? Betul. Dan itu berulang di setiap pemilu. Bukan hanya 1-2 kali pemilu ini. Setiap pemilu pasti ini masih ada. Ya, ada pertanyaan ini, kenapa masih muncul ini? Padahal secara fakta dia sudah meninggal. Nah, tentu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kalau sudah meninggal langsung otomatis hilang. Ternyata tidak seperti itu. Secara administrasi kependudukan yang bersangkutan dinyatakan benar-benar mati dalam tanda petik, benar-benar mati secara administrasi, berarti dia sudah mengurus akta kematian. Dan situlah problemnya. Problemnya banyak masyarakat yang belum mengurus akta. Tadi Ibu Sofi sudah sampaikan alasannya macam-macam. Hasil temuan kita di lapangan juga seperti itu. Alasannya bisa saja dia tidak berkepentingan. Untuk apa dia mengurus itu? Yang berikut, semua ini sebenarnya termasuk kesadaran masyarakat itu sendiri. Sosialisasi sudah dilaksanakan sesering mungkin, tetapi memang ya tadi kembali lagi, sepanjang tidak ada kepentingan di situ maka dia juga tidak akan mengurus. Ya, maka apa tugas KPU? Nah, tugas KPU adalah bagaimana proses pemutahiran ini berjalan dengan baik. Maka salah satunya adalah karena kita KPU Kota Gorontalo punya proyeksi ke depan, maka salah satu yang gebrakan yang kita lakukan adalah oleh divisi data adalah bagaimana KPU proaktif menjemput warga. Menjemput warga, ya. Bukan menunggu. Nah, kalau menjemput warga berarti itulah dimaksud dengan fasilitasi tadi. Memang ini kalau berhayal, tentu ini orang akan berpikir, wah ini punya anggaran dari mana, budgetnya bagaimana. Kan ini menjemput, ini memfasilitasi. Tentu yang kita lakukan adalah fasilitasi di situ. Beberapa warga yang misalnya punya problem, yang butuh bantuan kita untuk dijemput, maka kita fasilitasi di situ. Dan ini sebagaimana kemarin sudah kita bahas bersama, dan ini ternyata problemnya bukan hanya masalah akte, ternyata masalah KTP juga muncul, Pak Dia. Betul. Itu jadi persoalan. Jadi selama ini kita hanya fokus mengangkat terkait akta kematian, muncul justru KTP elektronik ya. Ada juga masyarakat. Nah, ini kan menjadi, saya bukan mau bilang aneh Pak Dia, tapi Kota Gorontalo yang pusat provinsi masih ada juga yang belum. Masih banyak. Masih banyak yang belum mengurus KTP. Gampang menemukan orang yang tidak punya KTP elektronik. Padahal ini wilayah kota. Saya berpikir bagaimana dengan wilayah-wilayah lain yang demikian besar. Sangat besar penduduknya, kemudian wilayahnya juga sangat besar. Jadi mumpung kita punya ada proyeksi ke depan yang ingin kita capai, tadi Ibu Sofia bilang ada pemutahiran yang excellent, proyeksi, maka tentu langkah-langkah ini yang kita lakukan. Sekali lagi kita jangan ada yang memahami bahwa kita mencaplok kegiatannya Pemda. Tidak, Atau kita justru mengambil alih kewenangan. Tidak, justru disinilah pentingnya sinergi antara KPU dengan pemerintah daerah. Apalagi kita sudah melakukan kegiatan, kita sudah melakukan MOU dengan pemerintah daerah terkait dengan data pemilih. Kepentingannya adalah pemerintah daerah akan bersyukur karena penduduknya bersih dalam tanda kutip terkait akta dan KTP, dan KPU punya kepentingan untuk menjaga kualitas daftar pemilih ini menjadi baik. Kira-kira begitu hemat saya. Saya kira kita akan lanjutkan lagi untuk memperdalam apa sih ini fasilitasi antar jemput warga ini, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya dan lain sebagainya setelah yang akan lewat berikut ini. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, menghimbau bagi Anda warga Kota Gorontalo yang belum terdaftar sebagai pemilih, mengalami perubahan identitas kependudukan, masuk pemilih usia 17 tahun, atau ada keluarga Anda yang meninggal dunia, silahkan mendaftar, memperbaiki identitas data pemilih, atau melaporkan keluarga yang meninggal dunia agar bisa mengisi formulir yang telah disiapkan oleh KPU Kota Gorontalo, atau bisa mendatangi KPU Kota Gorontalo, Jalipata itu mendaftarin ke KPU Kota Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngerumpi KPU Kota Gorontalo, kita kembali melanjutkan ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita tentang dengan tema yang cukup menarik, saya kira. Istilahnya Ibu Sobi tadi, seksi gitu. Yaitu warga belum perbaharui data, KPU Kota Gorontalo siapkan fasilitas antar jemput warga ya. Jangan bawa jemput gitu. Maksud tidak mau antar. Jemput pulang sendiri. habis dapat KTP, jemput pulang sendiri. Sahabat Ngerumpi, di mana saja berada, kami juga menunggu partisipasi dari sahabat Ngerumpi pada saat ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Ngerumpi. Banyak saya kira yang berpartisipasi pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Misalnya Pak Iskandar Alulu dari Komisioner KPU Pohuwato. Terima kasih atas partisipasinya. Ada juga Pak Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Pak Ramli Ondang Jauh. Ya, terima kasih atas partisipasinya, dan teman-teman lain yang berpartisipasi pada kegiatan podcast KPU Kota Gorontalo pada hari ini. Ini menuju ke Pak Fadli. Siap. Nah, ini kan sudah turun ke lapangan. Iya. Bagaimana sih fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan itu terkait dua hal tadi, Pak? Terkait dengan akta kematian, baru ini ternyata muncul KTP elektronik gitu. Iya. Yang bayangan kita sama yang Pak Ketua bilang tadi, ya seharusnya kota sudah tidak ada masalah lagi dengan KTP elektronik, tapi ternyata masalahnya cukup tinggi. Bukan cuma ada, banyak. Ya. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Haji atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hasil yang kita dapatkan ketika kita turun di lapangan pada hari Jumat dan hari Senin kemarin, bahwa fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata daftar pemilih yang ada di kita hari ini ataupun persoalan kependudukan ini adalah persoalan juga yang tidak bisa disepelekan, karena ternyata ada beberapa potensi masalah yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya pada saat kita turun itu, yang kita telusuri itu sebenarnya adalah data kematian. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Sofia dan Pak Ketua tadi, bahwa data kematian ini menjadi masalah yang cukup serius, karena masih orang yang meninggal ini masih terdata sebagai pemilih dalam daftar pemilih kita. Penduduk. Iya. Padahal dia sudah meninggal. Seharusnya ketika dia meninggal, maka secara otomatis juga dia sudah tidak punya hak pilih, kan begitu. Tapi hari ini kenyataannya bahwa dia masih terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Untuk proses-proses ini ya ternyata secara administrasi bahwa orang yang meninggal itu harus mengantongi yang namanya akta kematian, sehingga secara administrasi bahwa dia bisa dihilangkan atau tidak diakomodir lagi sebagai pemilih dalam daftar pemilih.
atau sudah dikeluarkan dari data kependudukan yang ada di Capil itu sendiri. Nah, ini proses yang kita lakukan di kelurahan, memastikan bahwa nama-nama yang sudah meninggal dunia ini, yang sudah mengurus dan tidak mengurus itu coba kita dapatkan di kelurahan, sehingga akan bisa kita padankan dengan data-data yang ada di Capil berkaitan dengan persoalan kematian, begitu Pak Haji. Tapi ternyata bukan hanya itu, persoalan KTP juga. Gitu. Persoalan KTP, orang yang sudah seharusnya memiliki. Itu juga ditemukan di mana, di Donggala? Iya, di Donggala juga seperti itu. Ada Donggala juga seperti itu. Di Dulolowo. Iya, di Pak Haji, di Limbabe. Oh, di Limbabe juga ditemukan persoalan yang sama. Ternyata memang ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Pimpro dan Pak Ketua tadi, bahwa inisiasi kita ke depan ini adalah kalau istilahnya Pak Firian, pimpinan KPU RI itu, kita akan menjemput pemilih. Iya, menjemput pemilih. Maka lewat proses itu kita KPU Kota Gorontalo berupaya untuk memfasilitasi, menjemput pemilih untuk melakukan perekaman dan membuka akses dalam artian kita fasilitasi langsung orang-orang yang memang belum punya akta, orang yang meninggal tapi keluarganya belum mengurus akta kematian, itu kita fasilitasi untuk bisa mengurus akta kematian itu, baik di Capil maupun di kelurahan-kelurahan yang menjadi sasaran daripada KPU untuk melakukan perekaman KTP. Ya. Jadi memang saya menyambung tadi cerita dari Pak Di, karena kita turun bersama-sama. Jadi tidak sulit untuk menemukan warga Kota Gorontalo yang belum memiliki KTP elektronik dan apalagi akta kematian. Iya. Tidak sulit. Artinya kalau seperti itu, kesimpulannya berarti masih banyak warga Kota Gorontalo itu yang belum melakukan perekaman untuk KTP elektronik, atau masih banyak warga Kota Gorontalo yang belum melakukan pengurusan keluarganya, ahli warisnya yang belum mengurus akte kematian daripada orang tuanya misalnya. Iya. Saya temukan di Jalan Palma. Iya, Pak. Itu dia meninggal 2017. Masih ada di KK. Padahal sudah meninggal di 2017. Lucunya lagi, anaknya tidak punya KTP elektronik. Padahal dia lahir di sini, lahir di daerah itu. Ada juga di dekat PGRI sana, masih seputaran Libuo. Umurnya 69 tahun. 69 tahun. Lahir di Libuo. Besar di Libuo, menikah di Libuo. 69 tahun belum punya KTP elektronik. Itu daerahnya yang masih kota sekali. Iya. Bisa kita katakan itu pusat kota gitu ya. Bisa katakan pusat kota. Dan rumahnya tidak jauh dari kantor lurah. Iya. Apalagi kalau kita menyisir di daerah-daerah padat penduduk, Pak. Padat penduduk. Yang jauh. Yang jauh. Yang misalnya seperti di Kampung Bugis misalnya. Iya. Tidak mudah itu untuk menemukan itu. Iya. Apalagi yang mati kan tidak punya kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingan kan tinggal bagaimana selamat di dalam kubur misalnya. Iya. Tapi selamat administrasi itu adalah itu sudah kewajiban daripada keluarga gitu kan. Untuk bagaimana administrasinya ini, istilahnya Pak Tor itu husnul khotimah. Iya. Administrasinya. Jadi almarhum husnul khotimah di dalam kubur, administrasinya pun husnul khotimah gitu. Jadi berbarengan ini. Nah, inilah saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo untuk memediasi itu. Karena memang selama ini ada juga problem, Pak. Karena sekarang kan orang mengurus KTP elektronik itu, mengurus peristiwa penting kependudukan itu, ternyata tidak lagi melalui kelurahan. Iya. Ternyata tidak lagi melalui kelurahan. Lewat apa bypass. itu, Pak? Ya, jadi bypass.
Dan setelah mengurus di kelurahan, mengurus di Capil pun kadang-kadang warga tersebut tidak melapor. Memang sih setiap bulan ada laporan dari Dukcapil. Ada itu contoh-contoh laporan itu, baik orang pindah alamat, pindah domisili gitu, yang mengurus akte kematian, mengurus KTP elektronik, ada laporannya dari Capil ke kelurahan masing-masing gitu. Nah, tapi persoalannya kadang-kadang memang ada masalah data yang tidak sinkron, masalah alamat yang tidak tepat gitu kan. Sehingga ketika ada masalah dilihat KTP itu tidak berkesesuaian itu antara data yang di KTP itu dengan data yang ada di kelurahan gitu. Nah, jadi ternyata memang rumit ini masalah ini. Jadi betul bahwa disinilah saya kira bagaimana KPU Kota Gorontalo itu bisa berperan agar nantinya persoalan data yang diolah setiap bulan oleh Ibu Sofi ini memang betul-betul mutakhir gitu. Nah, memang betul-betul mutakhir secara administrasi dan secara faktual. Sekarang administrasi betul mutakhir dia. Kita plenokan kan setiap bulan mutakhir dia. Tapi secara faktual belum tentu mutakhir. Karena masih banyak warga Kota Gorontalo yang belum melakukan rekam KTP elektronik. Nah, ini sebenarnya untuk melindungi hak konstitusional dari warga Kota Gorontalo. Karena kalau sudah dia mengurus namanya KTP elektronik, dia kan ada pelayanan bukan hanya untuk masuk DPT, hak-hak dasar sebagai warga Kota Gorontalo dia akan juga peroleh gitu kan. Jadi banyak manfaat ini administrasi kependudukan itu, saya kira banyak manfaatnya. Dan kita lanjutkan setelah yang jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, menghimbau bagi Anda warga Kota Gorontalo yang belum terdaftar sebagai pemilih, mengalami perubahan identitas kependudukan, masuk pemilih usia 17 tahun, atau ada keluarga Anda yang meninggal dunia, silahkan mendaftar, memperbaiki identitas data pemilih, atau melaporkan keluarga yang meninggal dunia agar bisa mengisi formulir yang telah disiapkan oleh KPU Kota Gorontalo, atau bisa mendatangi KPU Kota Gorontalo, Jalipata, itu mendaftari ke KPU Kota Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngerumpi, KPU Kota Gorontalo di mana saja berada. Ya, silakan Pak Ketua dan komisioner lain menikmati hidangan yang ada yang disediakan oleh atau disiapkan oleh sekretariat. Jadi Bu Sofi kan persoalannya ini memang ternyata angka yang belum mengurus KTP elektronik itu kita belum tentukan sekarang persentasenya berapa. Iya. Nah, tapi mungkin dalam waktu yang cukup tidak lama kita akan tahu ya berapa persentase dari warga Kota Gorontalo yang belum mengurus KTP elektronik. Begitu juga mengurus tentang akte kematian tersebut gitu. Nah, sekarang kita siapkan fasilitas ini, fasilitas jemput antar warga. Bagaimana sebentar ini bentuknya ini gitu. Kemudian bagaimana nanti, kan ini namanya biasanya kan di KPU itu setiap program berbasis anggaran. Kan biasanya begitu ya. Setiap di KPU itu kan kalau tahapan itu semua berbasis anggaran.
apakah ini juga kegiatannya berbasis anggaran atau seperti apa modelnya yang dilakukan oleh yang dirancang oleh bagian program dan data untuk melaksanakan program ini gitu. Kalau menurut saya program ini luar biasa gitu. Fasilitasi jemput antar warga gitu. Luar biasa itu. Nah, bagaimana itu bentuknya nanti itu Ibu Sofi? Bagaimana juga anggarannya gitu. Kira-kira Bu Sofi selanjutnya. Karena ini Pimpro-nya kan. Ya, kalau Pak Ketua kan secara global gitu. Tahu ini persoalan ini. Saya juga secara global, Pak Fali secara global. Teknisnya itu kan ini Pimpro ini yang bisa mendeskripsikan kepada masyarakat. Atau ketika ada masyarakat nanti misalnya ada fasilitasi, bagaimana caranya? No? Apakah itu ada posko atau ada layanan 1x24 jam seperti di rumah sakit apa semua gitu kan? Ya kan? Harus ada juga yang kenapa kita punya anak mau bawa urus dia malu-malu. Nah, boleh mau datang jemput dan bagaimana caranya gitu kan yang sudah dirancang oleh Prokda. Silakan Ibu. Ya, baik. Nah, ini terkait fasilitasi ini, yang pertama-tama tentunya kita maju sedikit. Ya. Oh ya. Nah, sekarang. Ya, baik terkait fasilitasi ini. Pertama-tama tentunya kita membutuhkan informasi dari kelurahan dan kita kita akan menghubungi kelurahan, terus kira-kira biasanya kan mungkin di titik-titik mana yang terdapat potensi yang belum mengurus KTP tadi. Seperti mengail olah di laut ya. Ada lubuk-lubuk gitu. Iya. Ya, lanjut Bu Sofi. Yang kedua, kita akan membuka posko layanan. Oh, posko layanan Bu ya. Iya. Kita akan buka posko layanan 1x24 jam itu. Jadi kita akan menginfokan kepada masyarakat juga bahwa sekiranya ada yang mengetahui atau info untuk maksudnya ada warganya atau ada tetangganya yang belum mengurus khususnya akte kematian dan KTP itu bisa diinfokan di posko layanan itu. Posko layanan itu ya. Iya. Dan kita akan memetakan misalnya di satu kelurahan misalnya ya, laporannya sudah ada mungkin ada sekitar 20 atau 10, 20, 30 orang. Kita akan bentuk situ satu posko juga. Nantinya kita akan mengundang capil ke situ atau kita akan fasilitasi ke capil. Iya, ke capil. Kita kalau banyak mungkin ya, kalau banyak di situ mungkin capilnya kita undang ke situ ya. Iya. Kita akan memanfaatkan karena ini non budgeting Pak Haji. Oh, non budgeting. Saya kira ada SPPD-nya ini. Oh, tidak. Jadi sini juga dibutuhkan kerjasama ya, bahwa kesulitan komisioner dengan sekretariat itu kunci utama kita. Langsung down juga saya bilang non budgeting. Insya Allah dia punya ganjaran di. Oh iya, insya Allah. Insya Allah berikutnya. Ya. Kita memanfaatkan fasilitas kendaraan dinas yang tersedia. Ada motor dinas, ya, ada mobil dinas. Iya, mobil dinas. Tapi bensinnya kan tidak bensin dinas, Bu. Iya, jadi tinggal bagaimana cara kita menanam amal ibadah di situ kira-kira seperti itu Pak Haji ya. Jadi kita membuka posko layanan dan kita fasilitasi dengan jemput dan antar pakai kendaraan dinas yang tersedia. Yang tersedia. Kurang lebih begitu. Jadi setelah kita menjemput itu, berarti kita juga fasilitasi langsung ke capil. Iya. Apakah ada juga misalnya di capil itu bisa misalnya ada jalur VIP atau apa gitu untuk mempermudah bagi mereka yang kita dimudahkan, ada kemudahan tidak untuk capil terhadap warga yang kita antar ini? Saya kira sebagai warga negara yang baik kita ikuti saja proses antrian di sana. Iya, prosedur yang ada. Yang pasti pihak capil welcome seperti itu. Kita datang ini mereka perekaman dan proses akte kematian itu
mereka siap seperti itu. Siap. Jadi kita mobilisasi warga-warga itu, kita bawa ke Capil untuk kita lakukan itu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Pak Padi ini kan menarik. Kita sudah punya gagasan besar ini terhadap fasilitasi tadi sudah. Fasilitasi jemput warga gitu. Iya. Untuk pengurusan KTP elektronik ataupun akta kematian. Gitu. Iya. Kita sudah punya gagasan besar. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan nanti agar ini bisa betul-betul menjadi viral ya gitu. Artinya bisa sampai ke grassroots, bisa sampai ke masyarakat gitu. Sehingga masyarakat nanti bisa secara dengan kesadarannya nanti bisa langsung menggunakan fasilitas ini gitu. Ya, terima kasih Pak Haji. Kalau dari kami di divisi sosialisasi, Ya. tentunya ini yang kita lakukan adalah terus memasifkan proses sosialisasi kita, terutama berkaitan dengan persoalan ajakan terhadap masyarakat maupun pemilih untuk melakukan pengurusan akta kematian maupun melakukan perekaman EKTP. Itu kita akan lakukan melalui misalnya media sosial, lewat tayangan-tayangan Facebook atau lewat leaflet yang kita akan sebar di Instagram kita, Facebook kita maupun di Twitter kita terkait dengan ajakan terhadap warga untuk dapat melakukan proses perekaman EKTP bagi yang belum merekam, dan kemudian bagi keluarga yang meninggal dunia itu dapat juga mengetahui informasi ini dan bisa untuk ikut dalam mensukseskan program jemput warga untuk melakukan pengurusan itu. Bukan jemput mantu ya? Iya, bukan jemput. Ya. Jemput warga. Ya. Kita akan terus bersosialisasi Pak Haji. Jemput antar Pak Fahri ya. Iya, jemput antar. Jemput ini jemput antar. Jemput antar pastinya. Bersosialisasi, bersinergi dengan berbagai macam pihak ya. Dan kemudian kita juga akan sampaikan juga program ini ke kelurahan, program kita ke kelurahan, ke pemerintah daerah, bahwa hal-hal ini yang kemudian kita akan lakukan selama proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan saya kira proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan tidak ada batasan waktunya sampai kapan. Artian bahkan setelah pemilu kita akan lakukan itu. Berarti kan ini tidak punya batasan waktu sampai kapan kita melakukan pemutakhiran data. Karena ini menjadi kewajiban KPU ya. Iya, dan ini menjadi salah satu kewajiban KPU untuk kemudian bisa menjemput pemilih di mana saja pemilih itu berada. Iya. Gitu. Yang penting dia warga Kota Gorontalo. Yang penting dia berwarga warga Kota Gorontalo. Di mana saja dia pasti kita jemput. Yang penting kita mendapatkan informasi mengenai keberadaan daripada orang yang memerlukan atau membutuhkan pendampingan terhadap proses-proses yang mereka akan lakukan terkait pengurusan di Capil tersebut. Berdasarkan pengalaman saya juga ini Pak Padi. Ya. Jadi pernah mendampingi warga juga. Ternyata pengurusan untuk misalnya KTP elektronik itu mudah sebenarnya. Iya. Mudah. Saya pikir di sana itu tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Karena pelayanan di Dukcapil itu juga memang sudah siap. Iya. Di muka itu sudah ada petugas keamanan menunggu, baru petugas administrasinya, baru petugas teknisnya gitu. Baru di dalam juga ruangan ber-AC. Iya. Jadi tidak mau keluar suar gitu. Jadi sadap sekali, dingin. Baru ya ada juga saya lihat itu ada fasilitas macam minuman apa semua gitu. Jadi nyaman sebenarnya. Begitu juga mengurus akta kelahiran ya. Jadi akta kematian. Jadi akta kematian itu kalau memang sudah lama, ya saya di depan saya tanggal berapa ti papa meninggal. Iya. Tanggal berapa anak keberapa ti papa itu. Artinya kalau sudah ada 2 itu, sudah ada informasi 2 hal tadi itu, Dukcapil akan langsung keluarkan hal itu juga. Jadi kami himbau kepada sahabat pemilih yang ada di Kota Gorontalo bahwa mengurus sekarang tentang peristiwa-peristiwa penting kependudukan itu
yang di dalamnya ada KTP elektronik dengan akta kematian dan lain sebagainya itu sudah tidak sulit. Bahkan di Dukcapil itu juga ada layanan WA-nya, WhatsApp-nya ada. Iya. Ada sudah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, jadi ini kan KPU Kota itu dia berkolaborasi, memfasilitasi agar terjadi sinergitas, sehingga celah-celah persoalan yang ada di kelurahan di Capil itu, disitulah sebenarnya hadir KPU Kota Gorontalo untuk menjembatani. Mungkin sebelum kita menyelesaikan diskusi kita hari ini, ada harapan Pak Ketua terkait dengan fasilitas jemput antar warga ini gitu, yang mungkin dalam waktu dekat ini kita launching ya. Kita akan launching ini Pak Ketua ya, insya Allah. Rencananya besok kalau tidak salah. Bagaimana Bu? Besok ya? Besok. Iya. Rencananya. Tapi sebenarnya sudah jalan ini. Fasilitas itu sudah jalan, tinggal secara seremonialnya kita launching mungkin hari Jumat, karena mencari keberkahan hari Jumat juga. Iya. Mungkin harapan Pak Ketua terhadap fasilitas ini. Baik, mungkin terakhir kalau saya melihat proses terkait dengan kependudukan ini dan data pemilih ini, terutama saya fokus ke persoalan perekaman KTP dan pengurusan akta kematian dan lain-lain. Iya. Saya lihat ini hal seperti ini dilakukan oleh masyarakat by moment. Nanti ada momen. Betul. Contoh KTP nanti ada momen. Ya. Misalnya momennya pemilu, pilkada, atau misalnya momen menikah. Ya, bisa jadi menikah lagi. Bisa mengurus tuh. Lagi-lagi menikah. Lagi-lagi menikah. Gitu. Menikah lagi. Jadi by moment dia. Tak putus saya punya ide kalau begitu Pak. Kapan momen kita? Ya. Momen. By moment. Mengurus KTP. KTP saya masih aktif Bu. Saya sudah urus. Nah, jadi putus kan. Jadi dia by moment. Begitu juga dengan akta. Dia juga by moment kalau ada tadi sudah sebenarnya kepentingan. Nah, oleh karena itu mungkin kami KPU Kota Gorontalo itu berkewajiban untuk melakukan proses pemutahiran data pemilih ini. Maka penting bagi kami untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan pemutahiran. Dan itu kami sudah lakukan. Salah satunya yang kami lakukan adalah dengan proaktif memberikan memfasilitasi masyarakat antar jemput untuk proses pengurusan baik itu KTP maupun akta kematian. Nah, ini sekali lagi kami tekankan, ini bentuk sinergi KPU Kota Gorontalo dengan pemerintah Kota Gorontalo untuk melahirkan data pemilih yang berkualitas. Saya optimis walaupun data pemilih ini pelik dan setiap saat bermasalah, tetapi saya optimis dan yakin jika ini dikerjakan dengan langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang berkelanjutan, berkesinambungan, saya yakin ini bisa kita tekan, meminimalisir potensi masalah yang muncul akibat daftar pemilih. Barangkali itu saya. Apalagi kalau ada anggaran Pak Ketua. Apalagi kalau ada anggaran. Lebih masif lagi. Ya, apalagi kalau misalnya pemerintah daerah, misalnya Pak Wali sampaikan, oke, tolong dibantu pemerintah daerah untuk melakukan proses pemutahiran. Ini kami siapkan anggarannya. Ini kan luar biasa berarti ya. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Jadi terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bu Sofi, terima kasih Pak Padi. Oh iya, mohon maaf Pak Jin, sebelum ditutup, ini saya infokan juga kalau di Donggala kan sementara perekaman. Teman-teman kita yang dari Prokda itu sementara menjemput warga Donggala yang belum terakomodir di situ, sementara melakukan perekaman. Iya. Jadi ada 24 warga yang sementara antri untuk melakukan perekaman. Dan satu dari Siendeng, warga Siendeng kita fasilitasi seperti itu. Jadi bahwa sahabat ngerumpi KPU Kota Gorontalo di mana saya berada,
Jadi sebenarnya fasilitas ini sudah berjalan. Iya. Sudah berjalan beberapa hari yang lalu. Sejak kita menemukan adanya permasalahan bahwa masyarakat itu nanti seperti dikatakan oleh Ketua by moment, Iya. atau karena ada kepentingan tertentu, maka disitulah mulai KPU Kota Gorontalo itu mulai bekerja, Iya. mulai memfasilitasi sebagai sebuah langkah awal dalam rangka upaya untuk memaksimalkan kualitas daripada data pemilih berkelanjutan di KPU Kota Gorontalo. Iya. Tapi sekali lagi bahwa KPU Kota Gorontalo tidak bisa sendirian. Iya. Ya, maka kami harapkan ada dukungan dari pihak kelurahan, pihak RT RW, terutama pemerintah daerah, Iya. agar bisa sekiranya membackup ini dari sisi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Gorontalo. Jikalau kita memang bersinergi dalam permasalahan ini, mimpi kami bahwa kita akan memiliki data pemilih yang akurat, Iya. transparan dan akuntabel, itu bukan mimpi tapi bisa menjadi fakta, dan KPU Kota Gorontalo sudah memulai hari ini, dan insya Allah dengan dukungan dari semua pihak ini akan berhasil. Itulah harapan besar kami terhadap gagasan ini, tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas data pemilih berkelanjutan di KPU Kota Gorontalo. Itu yang bisa kami sampaikan, ini yang bisa kami sediakan, dan ini yang bisa kami sajikan kepada sahabat Rumpi. Kalau ada kebaikan, mari viralkan kebaikan itu. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kembalikanlah itu kepada Komisioner KPU Kota Gorontalo. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.